sekali lagi saya tegaskan di sini, tolong lain kali kalau mau ngomong apapun bicara dengan bukti, bukan buktinya ada di otak. Apa yang didalilkan, dia mau membuktikan kebohongan dia, setengah mati lah. Iya, setuju. Ini anak kenapa gitu, kok ada dendam pribadi apa gitu, cuman ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Cuman sekarang kok kembali muncul, kembali dengan membawa-bawa nama saya lagi gitu sih. Jadi kan hidungnya kemarin nggak sinkron tuh. Sekarang liatnya udah enak, udah nggak ketinggian, udah dicopot aja, ini hidung asli aja. Gitu. Sama sekalian kemarin ada mengambil ovarium, dibukukan sel telur saya. Jadi saya mau melakukan IVF bersama pasangan itu. Tapi nanti di bulannya nanti setelah sudah menikah gitu kan, dibukukan dulu gitu. Itu aja informasi ya kan. Intermezzo ya. Biasa aja sih. Karena gue ngerasa bukan gue yang kenalin ya. Itu kan emang dia sendiri yang men-DM di tanggal 29 Mei. Tanggalnya ada, buktinya ada gitu. Ya kalau memang beliau bilang saya memperkenalkan, silakan ditunjukkan buktinya gitu. Jangan asal-asal ngomong, karena kan sekarang apapun yang didalilkan itu kan harus berdasarkan fakta kan. Ya yang jelas memang dari keterangannya LM sendiri, sebetulnya ketika dia mencoba menarik klien saya sebagai pihak yang mengenalkan, itu agak sedikit di luar konteks. Karena kenapa? Dari awal dia mau menceritakan di press con-nya dia dikenalkan di sebuah event. Nah Ya, itu, kuasa hukumnya ya bang. iya, dan diaminin juga sama dia. Tapi ketika itu juga tiba-tiba dia merubah keterangannya berkali-kali. Ketika dia memang ya merasa tiba-tiba ingat, oh ayo lagi. Nah, menurut saya apa yang dilakukan sama LM ini adalah salah satu tanda-tanda inkonsistensi yang dimana memang kebenarannya jadi diragukan karena memang keterangannya berubah-ubah. Betul. Karena kan penjelasan beliau kan selalu bilang katanya dari rumah sakitnya tadinya dari aku. Karena di Kelapa Gading jauh. Sebenarnya itu kan karena aku pernah operasi saluran rahim di sana. Jadi saya berpikir bahwasannya rumah sakitnya bagus. Kenapa nggak ke situ aja gitu. Tapi pemikiran dia mungkin berbeda gitu dari situ. Cuman ya udah karena beliau yang meminta ke saya sampai minta-minta makan ke saya untuk makan sushi di Grand Indonesia, mungkin kalau beliau ingat ya gitu. Jadi sampai saya jembatani juga gitu dengan pihak bapak gitu. Jadi harusnya saya juga bingung di sini, kok saya niat menolong malah jadi saya yang diserang gitu sih ya. Dan sebenarnya akhirnya itu bulan Agustus dia bilang, saya nggak tahu pertemuannya kapan, hamilnya bagaimana, ya kan, cara berkomunikasinya seperti apa. Jadi bingung juga gitu, saya ini dibuat bingung gitu sebenarnya. Yang paling dirugikan adalah aku sebenarnya. Kenapa dibawa terus nama aku gitu, bahkan saat press con pun yang harusnya itu adalah permasalahan Mbak LM dengan Bapak RK, kenapa nama A kembali yang muncul gitu. Saya tuh menjadi tanda tanya besar, ada apa ini semua gitu. Apakah menyuruh saya untuk stop berbicara? Oh tidak. Karena apa? Karena kebenaran itu akan terbukti gitu sih. Jadi akhirnya kan kita mengikuti langkah-langkah yang beliau mau.
kita ke rumahnya, kita silaturahmi ke rumah orang tuanya, bertemu dengan ibunya, kakaknya gitu, adiknya. Lalu juga kita iring-iringan ke rumah sakit, mencari rumah sakit gitu. Ada 2 rumah sakit kalau nggak salah itu. Yang pertama itu rumah sakitnya itu dokternya itu full dan sudah tutup praktek. Yang satunya lagi itu karena kita sore ke malam. Satunya lagi itu sisa 2 orang lagi gitu atau 3 orang gitulah. Ya udah jadilah dia di nomor terakhir. Jadi aku menunggu di mobil saja karena tidak boleh ramai-ramai. Ada mamanya, ada adiknya, ada kakaknya, ada ajudan bapak gitu. Jadi di situ saya pikir ya udah gitu. Tapi kan ketika ajudan bapak kembali ya hasil USG-nya itu kan saya terima kan. Gitu dan saya rasa nggak ada rumah sakit yang mungkin mau untuk memasukkan hal-hal seperti itu ya. Iya awalnya kan dia sempat menghubungi saya waktu saya di Thailand itu ya. Kak boleh gak jembatanin aku dengan RK bla bla bla. Skenario apa? Kan saya sudah membantu ketika Sudah USG. pernah membantu. Sudah pernah membantu untuk USG, untuk dan lain-lain. Bahkan beliau nangis-nangis. Saya makan apa nantinya, saya hamil, ini mobil masih cicil, bagaimana. 4 tahun yang lalu ya? Iya itu 4 tahun yang lalu. Jadi sebagai seorang perempuan ya, saya punya hati nurani gitu. Ya udahlah, saya bilang ke ajudannya bapak dan mungkin ajudan bapak menyampaikan kepada bapak bahwasannya ya udahlah ini kita bantu saja, bantuan gitu. Bahwasannya ini sampai lahiran saja. Ya saya tidak tahu setelah itu apakah ada bantuan lagi atau apa, ya itu bukan urusan saya pikir karena saya tidak pernah juga, saya diblok juga Instagram saya. Bahkan setiap ada masalah saya zaman dulu yang baju sama Siti Badriah segala macam ikut-ikut menghead komen saya tuh sebenarnya sempet bingung gitu. Ini anak kenapa gitu, kok ada dendam pribadi apa gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Cuman sekarang kok kembali muncul kembali dengan membawa-bawa nama saya lagi gitu sih. Ya, kalau memang dia dengan lantang menyebutkan bahwa hasil USG di rumah sakit atau tempat di mana dia mengambil USG dan ada rekam medisnya itu dikatakan palsu, itu adalah tuduhan serius. Artinya dia menuduh suatu lembaga kesehatan malpraktek. Nah, saya menunggu kalau memang dia berani menyebutkan tempat tersebut bahwa malpraktek, ya dia pasti ada konsekuensi hukumnya. Ya dugaannya saya memang dia akan menerima ganjarannya ya di berbagai tempat, karena terus terang rangkaian kebohongan ini kan nggak bisa selalu apa sesuai dengan keinginan seseorang, karena faktanya tetap fakta. Dokumen itu memang itu as is, artinya apa adanya. Betul. Mana bisa orang nambah atau mengurangi satu hasil tahu USG, ya kan? Kita tahu tempatnya gitu. Betul, artinya kalau misalnya kita backtrack, apakah yang dia sebutkan dengan apa yang ada di dalam arsip di rumah sakit tersebut, apakah berbeda? Nggak mungkin berbeda, karena pasti sama. Karena memang namanya rekam medis itu cuma satu. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan tidak boleh bocor sebenarnya. Betul. Nah, tapi klien saya sudah menyatakan itu ke pihak kepolisian dalam pemeriksaan kemarin. Artinya, itulah hak dari pihak kepolisian untuk menggali kebenaran material dari pernyataan-pernyataan si LM. Nah, karena kenapa? Dia menyatakan di dalam storygramnya bahwa sedemikian ini loh menurut versi dia. Yang menurut kami bahwa itu jauh dari kata kebenaran. Dan memang dia punya motif-motif lain, tapi yang sudah disebut-sebut yang sangat konsisten ya. Disuruh gugurin lah, Ya. disuruh apalah, padahal katanya uangnya dipakai untuk biaya hidup gitu kan. Tapi ya menurut saya
alangkah baiknya jujurlah pada diri sendiri kan gitu. Apakah benar disuruh menggugurkan atau memang mau menyerahkan diri untuk bilang udah saya gugurin aja biar ini gak jadi kemana-mana, biar dapat uangnya, setelah dapat uangnya bingung lagi gitu, uangnya udah habis bingung lagi, jadi jatuhnya daur ulang kembali seperti itu kan, ini diduga ya. Lalu dasarnya adalah ketika ditanya datanya mana, telegramnya sudah tidak ada. 4 tahun yang lalu saya masih ada, saya menyimpan semuanya dengan baik dan benar gitu di laptop, di handphone dan lain-lain. Karena apa? Sekarang zaman canggih, ada yang namanya iCloud, ada yang namanya email, ada yang namanya segala macam gitu. Apalagi itu baru 4 tahun lalu, kecuali sudah 12 tahun yang lalu seperti itu kan ya. Jadi mungkin alangkah baiknya dipersiapkan dahulu bukti dan data. Karena apa? Karena apapun yang dia dalilkan nanti di penyidikan itu tidak mungkin penyidik bilang bahwasannya oh ini ada semuanya buktinya di mana, di otak saya, seperti yang dia bilang di Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV gitu kan. Itu kan mana mungkin penyidik mau membedah otak kan gitu. Jadi menurut saya nggak mungkin make sense gitu. Dan juga saya juga ingin menghimbau kembali, silakan buktikan, saya minta bukti bukan ngomong. Saya memperkenalkan Anda kepada Bapak RK gitu, buktikan gitu. Maksud klien saya begini, ketika semua rangkaian cerita kisah yang dia coba safarikan ke seluruh media itu mencoba dijadikan olehnya sebuah kebenaran, dugaan kami memang sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pihak LM, motivasinya sudah jelas. Yang 4 tahun lalu dengan yang sekarang motifnya sama, yaitu apa? Ekonomi. Dan selalu dibilang ya Bang? Dan itu konsisten, satu-satunya konsisten cuman itu doang. Minta duit. Nah, utamanya yang kami benar-benar prihatin adalah ya klien kami nggak usah diajak-ajak lagi dong. Harusnya memang sudah cukup apa yang sudah dilakukan klien kami untuk membantu apa yang sebetulnya bukan kewajiban klien saya juga, karena memang nggak ada. Tapi klien saya itu benar-benar mengerti dan mengetahui secara langsung karena dari pihak LM sendiri yang meminta tolong ke klien saya. Nah, itu yang kita sampaikan ke penyidik. Artinya, ketika memang si LM ini mencoba menawarkan ke publik realitas yang menurut versi dia adalah yang paling benar, tapi itu faktanya jauh. Nah, ditambah lagi dengan ada munculnya R yang jelas dengan lantang sudah mengakui bahwa dia adalah ayah kandung dari anak tersebut. Betul. Nah, apapun yang terjadi sama R, LM sudah tahu. Makanya klien saya juga menyampaikan itu ke pihak penyidik. Artinya clear, apapun ini yang sudah dilakukan dengan safari roadshow, mencoba membuat realita baru di benak netizen. Netizen pasti akan menolak fantasi itu. Dugaan kami fantasi, karena kenapa? Yang klien kami tahu, apa yang didalilkan oleh LM adalah kebalikannya. Berbanding 180 derajat dengan apa yang dialami sendiri oleh klien saya. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada dokumentasi, kemudian saksi-saksi, dan fakta-fakta ya memang tidak menunjukkan apa yang didalilkan oleh LM sama sekali. Bagaimana bisa di dalam perut damai negara? Saya rasa memang dugaan kami yang tadi berkesesuaian apa motivasi dengan apa yang dia lakukan itu sudah clear. Nah, cuman memang di dalam beberapa wawancara yang lalu saya pernah menyampaikan ini sebetulnya tidak lepas dari yang namanya motivasi ekonomi. Nah, motivasi ekonomi itu artinya pasal pemerasan itu masuk. Dia mencoba mencemarkan nama baik
Pak RK. Dah, tapi dia mendapatkan uang dari hal tersebut. Pemerasannya masuk. Ya, Ya, pokoknya pencemaran nama baik. berlapis lah ya. Kemudian dia kita menerbitkan, tidak bisa betul, membicarakan. dugaan menerbitkan apa namanya fakta-fakta palsu ya. Ya. Apalagi dia ya ada Apalagi dia video menuduh- lah, menuduh- ada menuduh inilah, aku juga ya. menuduh Katanya klien saya lah. memberikan kebohongan. Ya silahkan Mbak LM. Dengan amat sangat saya biar saya bisa berbenah diri juga. Tampilkanlah bukti-bukti yang mana saya berbohong. Tapi dengan bukti dan data yang memang benar-benar valid adanya. Seperti itu sih kalau dari kita memang santai-santai aja ya Bang, karena yang didalilkan ya cukup untuk membuat kita tercengang ya. Luar biasa karena pada saat preskon begitu menggebu-gebu, Ya. membawa nama saya kembali, terlalu emosional, tapi sekarang menjadi berbalik, melo. apakah Menarik simpati publik. menarik simpati publik dan empati publik gitu. Apakah beliau takut dengan Proses apa yang hukum. sudah proses yang dijalanin oleh Bapak RK ini gitu kan? Karena kan akan ada kemungkinan pasti beliau dipanggil, ya kan? Pasti dipanggil. Pasti gitu kan. Jadi ya Karena terlapornya di iya kan laporan beliau gitu. Jadi menurut saya ya minta maaf juga bukan menjadi orang yang hina, tapi ya mungkin sudah terlambat. ya. Ya, karena pidana ya tetap berjalan. Betul, karena memang tapi yang seperti disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak RK ya, itu memang clear kalau memang tidak pernah ada pintu yang tertutup dalam perkara ini. Artinya ini ditunggu nih niatan baiknya ya. Cuman saya pikir ya Mana tahu boro-boro melangkah ke arah yang menuju cahaya, ini melangkah ke arah kegelapan, ini udah pasti nih. Dan itu dengan gegap gempita. Dan lucunya didampingi oleh PH-nya. Saya kurang sependapat sebetulnya. Ya, tapi itu sah-sah saja karena itu pilihan hidup ya. Bisa pilihannya itu negatif, tapi bisa pilihannya masuk jurang pun pilihan hidup kan gitu. Betul. Dugaannya bukan. Dugaannya. Ya. Karena kita belum tahu ya karena Belum tahu. semua tes DNA. Ya, memang itu ahlinya lah kan. Tapi dari cerita ya, klien saya mengetahui secara langsung, kita menduga memang bukan punyanya Pak RK. Dugaan kami Iya. dari fakta-fakta aja. Iya. Tapi yang terus terang kami tidak Bahkan berhak. dia mengiyakan kan. Nah, karena ada Dan saksi iya, lain bahwa mengiyakan. ditanya mengenal R gak? Iya, mengenal. Ya, yang itu yang mengakui itu loh. Iya, dan dia bilang FWB-an. Tuh, itu kan sebuah fakta. Nah, Nah. nah itu maksud saya akhirnya sebenarnya sadar tidak sadar Dia sudah mengakui apa yang semua terjadi, cuman Betul. belum gamblang saja. Ya, makanya kan sebetulnya kita nggak mau mendahului proses hukum ya. Akan tetapi kan namanya cerita itu harus ada logika. Ya, Dan cerita itu harus ada ilmunya. Nggak mungkin kejadian hukum atau peristiwa hukum itu ujuk-ujuk di luar nalar. ya. Ya, yang seperti coba disampaikan fakta-fakta di pressconnya LM bahwa setelah ketemu 2 minggu hamil. Itu agak mengejutkan Iya, sih. karena Ya, agak habis mens juga katanya. Agreement juga. Itu sangat menarik realita yang coba ditawarkan oleh LM ke masyarakat. Iya. Nah, dan dia mencoba menarik klien saya di Iya. dalam lingkaran tersebut. Padahal yang notabene dia cuma saksi. Iya, bahkan dibilang katanya mengambil uangnya. Nah, mengambil uang terus terang ya itu offside ya. Iya, terlalu offside. Ya, tapi makanya saya mencoba menundukkan. Ini anak kok dilepas liarkan begini, padahal dia sudah didampingi oleh kuasa hukum. hukumnya. Saya pikir memang tidak elok lah kita mempertontonkan aib di muka umum. Iya, Yang apalagi seperti- masalah dewasa ya. Betul. Dan ranjang itu kan maaf ya, yang menonton juga kan bukan cuman anak
17 tahun ke atas ya Bang. Ya karena YouTube itu bisa diakses siapapun. Nanti kalau anaknya besar bisa akses juga. Kasihan. Mau jadi apa Iya. ini urusan kan begitu. Iya. Aku sih jujur ya, dari pihak Mbak LM sendiri kan beliau sudah punya suami ya. Apalagi punya suami Nah, loh. maksudnya apakah hati seorang suami itu tidak teriris-iris gitu begitu mendengarkan cerita seorang istri Ya. begitu gitu, sedemikian rupa Ya. punya cerita Betul. di dalam Makanya agak unik ini. iya, di dalam apa kisahnya dengan Bapak RK sendiri seperti itu ya, apalagi masalah urusan Betul, ranjang kan gitu. betul. Yang menurut saya itu udah terlalu offside juga. Betul. Apalagi sih Pak RK juga punya keluarga yang harusnya dia juga pikirkan bagaimana Betul. gitu. Dia juga punya anak. Iya. Gitu si Pak RK punya anak dan Mbak Lisa juga punya anak gitu, dan menurut saya alangkah baiknya anak ini jangan dijadikan mata pencarian uang lah ya. Ya sebagai objek lah. Iya, Bahwa dia untuk objek ekonomi dieksploitir supaya dia dapat keuntungan pribadi. Betul. Padahal ini sudah ada apa namanya suaminya. Dan lucunya kalau dia nggak punya izin dari suaminya itu bisa dikatakan nuzus. Tapi ini dapat, tapi malah ini kelihatan. disupport. Nah ini agak lucu. Dia bilang dia disupport sama suaminya. Ya, sepertinya Ini udah nggak harus kejar karu-karuan ini. suaminya nih habis ini. Gitu dah. Cuman yang aku bingung satu sih ya, Bang, menurut saya ini menarik ya. Jadi kenapa sih tiba-tiba kok LM sepede ini gitu keluar tanpa bukti gitu. Itu sih yang saya dengan Buktinya bukti, ada di kepalanya loh. di kepalanya gitu. Di otak, dan nggak mungkin kan kita semua membedah dan kita tahu gitu apa isi otaknya gitu. Jadi sangat menarik gitu, karena kalau saya itu kan semua by data. Apa yang saya omongin ada pertanggungjawabannya Dan didokumentasikan betul. dengan baik. Apalagi beliau bilang saya memberi kebohongan dan kesaksian palsu. Silakan, Ya, monggo. ya. PH-nya mungkin bisa berupaya hukum kepada saya Ya. atau apa. Itu kan sah-sah Nggak ada. saja. Dan itu kami pastikan ya kalau memang ada upaya hukum dari pihak LM, saya pikir itu Hail Mary ya. Artinya memang usaha yang sangat sia-sia karena terus terang apa yang didalilkan dia mau membuktikan kebohongan dia setengah mati lah. Iya, setuju. Mau melaporkan apa namanya LM itu buat kami Buat ya. apa? Nah, terus terang itu. Ya itu kan gini. Mungkin pada akhirnya nanti ya. Ya, kesabaran klien saya ada batasnya. Ada batasnya, betul. Intinya Ya. abang juga udah selalu bilang sama saya, Yo, saya selalu ada di samping Ayu. Saya selalu akan menjauhkan Ayu dari yang namanya ranah hukum dan lain-lain gitu. Karena saya percaya apa yang Ayu selama ini dalilkan adalah benar adanya, karena semua by data gitu. Bahkan saya bertemu Revalinonya itu sendiri gitu. Saya mewawancarai sendiri di tempatnya beliau sendiri gitu, dan saya tidak bisa ngomong di mana ya gitu karena kan ya itu terserah ya, terserah orang-orang mau berbicara apa. Menurut saya itu adalah permintaan dari Revalino sendiri, karena dia juga mau anaknya nanti melihat ayahnya bertanggung jawab, sosok yang bertanggung jawab, dan ingin mengambil hak asuh anaknya nanti di kemudian hari. Iya, tiba-tiba ada yang nge-DM saya, bilang saya temennya Mas R. Saya temennya Mas R gitu. Saya lagi menjenguk. Dia sebenarnya galau ketika ini semua bergulir, karena kan mungkin anaknya ya. Dia merasa ini adalah anaknya kan. Gitu, karena kan pengakuan si Mbak LM dan jangka waktunya juga ya sama kan gitu kan. Jadi ya saya tanya lagi sekali lagi, motivasi Anda untuk tiba-tiba datang itu apa gitu? Karena saya di sini tidak mau tiba-tiba orang datang mencuat, tiba-tiba mau ingin
Intinya mau cari panggung lah. Popularitas, pansos Iya. dan lain-lain gitu. Oh tidak, saya juga punya rumah di sini. Sebentar lagi saya akan muncul ke publik. Saya janji dan saya akan siap tes DNA. Dan dia menyebutkan segala kronologi yang ada. Karena mereka menjalin asmara bukan FWB ya. Karena mau dinikahi tapi tidak jadi seperti itu. Bahkan akhirnya sekarang suaminya si Mbak LM katanya adalah karyawan dari Mantan karyawan dari si Mas R Refli. ya. Tapi satu yang dia bilang ke saya, maaf yuk, sebenarnya gue tahu semuanya. Ketika lu datang untuk mau USG dan lain-lain, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin Revalina tahu background Mbak LM ini seperti apa gitu. Jadi ya bingung juga ya saya di sini. Jadi saya juga akhirnya bertanya kepada dia, lalu menurut Anda apa yang Anda mau nih apa? Saya mau anak saya nanti ketika saya keluar saya ambil hak asuh gitu. Karena menurut saya ibunya sudah tidak stabil gitu. Ya di situ hati saya tergerak ya, dan menurut saya ada kebenarannya juga gitu. Itu sih ya kalau untuk saya sebagai ibu, karena saya juga susah untuk punya anak, saya mau punya anak mati-matian ini gitu kan. Menurut saya akan, bahkan kalau saya sudah punya suami saya aja udah, itu anak suami saya udah, apalagi diaktekan anak suaminya kan katanya kan gitu kan. Bahkan harusnya dia jungkir balik lah, ngapain kek gitu, malah mempercantik diri, malah mau kurus. Untuk apa? Kan untuk anak ini ya, untuk sekolah anak, tanggung jawab anak sampai besar katanya. Ya udah, pikirkanlah itu, jangan pikirkan kecantikan dan lain-lain. Kecantikan akan pudar sayang, percayalah gitu. Pertama, kedua ya, apakah kamu memikirkan anak ini nanti ke depannya seperti apa gitu. Ini jejak digital loh, ini anak sekolah nanti di mana nggak tahu loh. Kasihan sih menurut saya gitu, ini termasuk eksploitasi anak loh menurut saya. Ya itu yang kita pastikan memang ini adalah anak sebagai objek ya, di mana dia untuk mencari sebuah materi. Jadi kan dimonetisasi anak ini ya, dicari bahwa ini anaknya si X, anaknya si Y, anaknya si Z dari berbagai laki-laki yang berbeda di dalam kurun waktu yang sama. Betul. Menurut saya memang dengan tegas, kalau memang ini di sesi penyidikan, benang merahnya sangat terang benderang. Artinya untuk corrective action apa yang dilakukan oleh LM di masa kelak agak sulit ya. Karena kenapa? Dia sudah mendalilkan beberapa fakta yang sebetulnya menurut kami ya diduga bohong. Ya. Nah, tapi terus terang ya kita biarkan aja karena memang itu tanggung jawabnya dia sendiri ya. Iya, apa yang dia dalilkan harus dipertanggungjawabkan. Dan satu, saya juga appreciate juga kepada Mbak LM, mungkin sekarang sudah menjadi sedih-sedih, menjadi orang yang lebih baik katanya ya. Menangis, menyesal, karma, rasa bersalah dan lain-lain. Ya, saya rasa juga mungkin itu ada hubungannya dengan hukum yang sedang berjalan sekarang kan? Bakalan dipanggil itu karena tidak lama lagi kalau dari hukum acaranya ya, ketika kami kesana ya berita acara klarifikasinya sudah selesai. Bahkan otomatis ternyata semua saksi sudah. Otomatis akan digelar. Ya. Apakah memang ini ada tindak pidananya? Ada bukti yang cukup untuk dinaikkan sidik? Ya kan nggak mungkin nanti dia bilang ada di otak lagi kan. Nah, buktinya. makanya biasanya terlapor itu akan diperiksa terakhir. Nah, tapi kalau dilihat dari ini, sebetulnya dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan ini, sebetulnya polisi sudah sangat cukup. Apalagi dia memeriksa ahli nanti ya. Ya. Ahli bahasa ahli yang diperlukan di dalam
membuktikan bahwa ada bukti awal di dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh RK. Iya, apalagi pasal-pasalnya berlapis dan itu kita tidak bisa. Cukup banyak ya. Iya, kita tidak bisa beberkan di sini gitu. Ya tinggi sekali itu kan udah saya pernah sampaikan di interview 12 sebelumnya. tahun dan Ya, 12 miliar. miliar, bayangin itu konyol sekali menurut saya. Iya. Karena apapun ceritanya ini nggak worth it loh. Apalagi kan dia bilang dia ingin memperjuangkan ini untuk anaknya ya. Iya. Habis itu, ya saya butuh duit. Dua hal yang bertolak belakang ini dia sebutkan dengan gagah berani. Betul. Saya pikir, ya benar kata pengacaranya Rivelino, bertobatlah nak katanya. Oh, iya, saya juga bener. mikir, dia bukan pendeta saya bilang itu, jadi bukan ustadz. Ya tak pantas juga kita bilang dia suruh bertobat kan. Tapi Betul. yang jelas dia harus dinasihati secara patut bahwa sebetulnya apa yang dilakukannya adalah usaha untuk membinasakan dirinya. Betul. Self incrimination. Tapi Itu nggak boleh harusnya. Bang, aku mau nanya juga sih ya sebenarnya. Kalau kan kayak kita kan ini kan sering sharing ya sebagai lawyer dan klien. Apakah ini benar, apakah ini bohong gitu kan? Apakah ini kedepannya bakal seperti apa? Kan pasti kan abang selalu bilang yang pahit-pahitnya dulu. Ya, Itu kan adalah kuasa hukum yang baik kan? ya. Yang pahit-pahitnya dulu selalu disampaikan, baru yang manis-manis. Apakah Mbak LM ini berbohong kepada kuasa hukumnya? Kan gitu. Atau kuasa hukumnya sudah tahu tapi ya udahlah, udah berjalan akhirnya. Kan gitu. Ya kita nggak tahu lah, itu kan hanya pihak Tapi patut diduga kuasa itu. hukum gitu Iya, yang patut diduga karena ketika kalau kita ngikutin prosesnya ya dari awal ketika bilangnya dia belum ketemu ini di ya, event. ya belum belum muncul preskon. Ya. Ketika ribut-ribut sama kamu itu kan ada Di storygram story, ya. iya. Itu terus terang klien saya sangat terganggu. Makanya kenapa dia klien saya speak up, ini loh yang benar. Iya. Nah, harusnya cukup di situ. Dan yang terparahnya ketika dia preskon. Itu fatal error menurut saya. Dan akhirnya sekarang dia juga Dia harus coba menutupi kebohongan yang akhirnya dimana. dia akhirnya sekarang mengaku juga si Wah, pusing kan? katanya FWB-an. Terus dia juga bilang masa lalunya buruk apa segala macam. Padahal di preskon Dia virgin. lantang Dia virgin. Dia bilang dia tidak pernah sama siapapun selain RK dan lain-lain. Makanya. Padahal dalam kurun waktu itu dia masih bersama R loh. Dan laki-laki lainnya. Iya, dan laki-laki lain. Itu diakui juga kan? Patut juga Iya. dia. Dan dia akuin itu juga. Iya, di salah satu direct message ya dia bersama temannya gitu. Kalau sampai detik ini ya, mungkin dia akan merubah arah dari yang self incrimination tadi ke arah yang benar. Tapi Jadi kalau empati. ya dari awal ketika dia belum muncul wujudnya saja, ketika masih storygram saja, menurut saya dia mencoba menyusun satu strategi di mana dia itu tidak perlu muncul, tapi dia akan mendapatkan hasil, akan Ya. dibayar. Iya, Itu menurut saya, dugaan saya ya. dugaan. Nah, apalagi dia menyebutkan ada yang namanya angka 2,5 M mau dibayar. Katanya untuk mundur dan dia harus halusinasi. Tapi menurut saya pribadi dari pengalaman saya menangani perkara, angka tersebut itu adalah angka di mana yang dia inginkan untuk mendapatkan supaya dia stop. Iya. Menurut saya, Iya. kalau sebagai praktisi hukum Karena ya. begitu netizen ini maha benar ya. Aku juga tahu dari netizen nih, maaf kalau saya salah. Netizen akhirnya ngomong bahwasannya itu get kontak nama dia sendiri, Bang. Nah, artinya apapun ini rangkaian ini nggak bisa diputus. Ini fakta-fakta loh. Makanya hati-hati. Nah, saya kebetulan, ayo ini klien saya wanti-wanti betul. Jujur, kamu harus Lu jujur. kalau nggak jujur, gua Gua mundur. nggak ya, dia selalu Gua nggak "Gua mau. mundur. Karena kenapa? Ini nggak lucu. Betul. Hukum di Indonesia Nama itu baik bukan juga ya. main-main. Iya. Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Tapi yang dipertontonkan sama LM ini, entah dia badut, entah dia apa, saya nggak ngerti. Ada orang baik yang mencoba mengakui anaknya saja, dia bantah keras-keras. Iya, itu luar biasa Nah, sih. dibilangnya ketika di preskon, dia adalah orang yang paling suci.
sebelum dinodai oleh RK. Nah, itu menurut saya dia harus bertanggungjawabkan kelak terhadap apa yang dia sudah dalilkan dan sebutkan bahwa itu merupakan fakta untuk dia. Nah, kebohongan yang coba ditawarkan menjadi kenyataan yang memang yang dia bilang dia akan dibayar 2,5 M supaya bilang itu halusinasi. Menurut saya ini benar-benar kejahatan yang memang benar-benar keji. Nah, Apalagi dengan air mata sekarang. nah, apalagi klien saya ditarik-tarik. Ditarik terus nih. Itu yang sebetulnya menyebabkan kenapa pihak kami nggak bisa dilepaskan dari perkara ini. Iya gitu, sebenarnya gitu. Itu faktanya. Itu faktanya, dan saya kan juga sudah bilang, bukan seluruh netizen selalu bilang Iya. paling legal standing berbicara. Maaf netizen, saya mah bukan tentang legal standing. Saya cuma memberitahu apa yang saya tahu. Pertama, kedua kebetulan saya lagi ada di situ. Apes juga. Itu legal standingnya itu karena Iya legal standing, tapi memang benar bukan sih paling legal standing. Kalau kalian tahu hukum memang itu legal standing. iya, legal standing itu artinya kenapa klien saya itu harus berbicara kebenaran. Ya. Karena kenapa? Apa kaitannya dia dengan perkara ini? Nah, supaya netizen itu ya literasinya agak diperbaiki ya. Karena kenapa? Kadang-kadang mendengar sedikit sudah tahu banyak. Belum pernah baca apa-apa sudah tahu lebih banyak. Saya pikir Indonesia ini makin lama bukan makin ke sini tapi makin ke sana. Nah, itu yang makanya kita harus sama-sama benahi bahwa sebetulnya berilmu tuh lebih bagus daripada banyak bicara. Betul. Dan satu lagi sih menurut aku lebih baik besok-besok kalau mau ngomong apa-apa ya pakai data sih ya. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih elegan. Data Dan lebih beradab data, itu. Dan data beradab gitu. Ngomong satu patah dua patah aja. Yang penting datanya jelas, semuanya jelas. Kayak aku nih, ngomong semua data ada lengkap gitu. Jadi kenapa saya juga dipanggil oleh pihak berwajib dan kita juga datang menghormati sebagai warga Indonesia yang baik. Ya karena dipanggil. Namanya dipanggil, gitu kan. Jadi di situ kita memberikan semua data, gitu. Namanya netizen juga harus tahu sebetulnya apa yang kita omongin itu kan tercatat. Nah, realitas yang coba dia tawarkan, fakta yang dia coba utarakan lewat mulutnya, dari hari ke hari bukan makin ke sana, bukan makin ke sini, tapi ke sana ke sini. Tidak sinkron. Nah, makanya tidak sesuaian fakta yang coba dia sampaikan menjadi realitas yang coba dia omongkan bahwa dia tidak berhalusinasi. Sebetulnya yang dipertontonkan itu halusinasi dia. Itu yang saya benar-benar takutkan. Ya dia percaya bahwa itu anaknya. Ya itu realitanya ini, makanya saya nggak bisa membantah kata si rekan sejawat si Fikri ya, itu kalau pengacaranya Rivelino. Mungkin kesehatan jiwa sama pikirannya mungkin harus diperiksa dulu makanya, sebelum diperiksa yang lainnya. Betul, makanya. Karena kenapa? Orang gila itu tidak bisa diperiksa dan tidak bisa ditersangkakan karena memang dia kurang. Ya karena Revalino sendiri kan juga bilang nanti dia akan hadir gitu, mungkin beberapa bulan lagi gitu ya. Dia akan mengambil hak asuh anak. Ya karena selama ini yang kita lihat dia tuh keliling anaknya nggak dibawa loh. Iya. Ya yang ngasuh siapa ini? Ya. Loh bisa aja. Ini kan anak-anaknya kan nggak ada yang ngurusin. Ada 2 kan? Ayo, mau gimana? Benar. Saya aja di sini, saya bawa anak saya walaupun tidur, kan gitu. Saya bawa keponakan saya, adik saya semua sama. Terima kasih sudah sadar, sudah memberikan air mata di sebuah banyak podcast yang juga selalu menyangkut nama saya terus Di ya, TV juga. di TV juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya Neng lain kali, sekali lagi saya tegaskan di sini, tolong lain kali kalau mau ngomong apapun bicara dengan bukti, bukan buktinya ada di otak, bukan buktinya ada di Telegram yang 4 tahun lalu sudah tidak ada. Karena di penyidikan nanti kamu tidak akan bisa ngomong seperti itu, gitu. Jadi apa yang kamu dalilkan harus kamu pertanggungjawabkan. Silakan lawyer saya, Mas Herdian,
menambahkan jikalau ada sedikit kata saya yang kurang untuk penutup. Ya, yang jelas di perkara yang klien saya ditarik-tarik ini memang nggak lucu ya, tapi klien saya mencoba menjadi orang yang jujur ya, karena kenapa? Yang memang bukan kejadiannya akan dibilang bukan kejadiannya. Nah, klien saya ada buktinya cukup komplit dan memang urutannya bersesuaian dengan saksi-saksi lain. Artinya, siapa yang berbohong, dia akan menanggung akibatnya. Tolong pikirkan, mumpung Pak RK dan kuasa hukumnya masih membuka pintu perdamaian. Meminta maaf jauh lebih baik daripada masuk bui. Betul. Indonesia adalah orang yang pemaaf dan pelupa. Betul. Semoga habis minta maaf semuanya lupa. Betul. Nah, saya juga punya pesan satu lagi. Nanti Neng, kalau sudah ada uang dari endorse-nya, dari mananya, jangan dibuat kecantikan dulu. Buat anaknya. Dibuat anaknya dulu, sekolah, kan mau sekolah katanya anaknya. Terus juga dibuat untuk usaha, untuk anaknya nanti ke depannya lebih baik lagi hidupnya gitu. Jadi selama 3 tahun, 4 tahun saya juga tidak bertemu beliau, saya juga berdarah-darah kok. Hidup saya tidak ada senang, saya tulang punggung keluarga. Saya punya keponakan, saya punya adik, saya punya semua. Itu semua bergantung kepada saya. Kalau saya bukan menjadi nakoda dalam hidup saya, siapa kan gitu ya. Jadi berpikirlah dengan waras, berpikirlah alangkah baiknya kita mencari kawan lebih banyak daripada mencari lawan. Itu satu. Kedua, alangkah baiknya menjadi orang yang hina di mata orang lain tapi tidak di mata keluarga kita. Alangkah baiknya juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan kita jalani dengan cemerlang. Jangan sampai sudah terlambat waktunya, nanti sudah ada di dalam bui, anaknya juga kasihan, jejak digital juga kasihan. Itu aja sih saran dari aku. Terima kasih juga, kamu juga sudah menerima mungkin dengan tangisan-tangisan kamu itu. Mungkin netizen juga sudah berempati, dan itu tidak merubah statement kamu apapun di awal ya, apalagi membawa-bawa nama aku karena saya juga punya kesabaran. Tapi kalau untuk sekarang ini biarkanlah ini bergulir. Kalau memang sudah keterlaluan dan kelewatan, pasti saya dan kuasa hukum saya akan mengambil tindakan lebih lanjut gitu. Itu aja sih dari saya. Semoga kamu cepat sadar, cepat bertobat. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk wawancara yang amat sangat luar biasa. Ini namanya deep talk ya. Baru pertama nih kita deep talk banget ya. Tapi yang jelas apa yang saya dalilkan semua ada buktinya. Itu aja. Makanya kenapa saya selalu mempunyai orang-orang di sekitar saya yang selalu baik kepada saya. Begitupun media-media yang selalu baik kepada saya, karena saya selalu bilang saya punya bukti dan saya memperlihatkan gitu. Itu aja. Dan juga mungkin kalau saya tidak benar dan saya tidak punya bukti, Abang Herdian ini tidak akan mungkin ada selalu di samping saya dan menemani saya, karena beliau orang yang cukup straight. A, B, B, C, C. Kalau kamu tidak benar, saya tidak mau, saya mundur. Gitu. Jadi saya rasa cukup jelas. Di sini adalah kita maunya semua baik-baik saja, ya. Maupun dari pihak Pak RK, dari pihak Mbak Lisa, dari pihak saya sendiri, jangan dibawa-bawa lagi Mbak nama saya. Gitu. Tapi kalau ada mau membawa nama saya lagi, ya monggo silahkan. Asal jangan keluar jalur lagi gitu ya. Apalagi dengan membawa-bawa yang tidak ada terjadi, kamu bilang iya gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Dan jangan memikirkan diri sendiri, tolong pikirkan anak gitu. Kasihan anak.